Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Sembari kita niatkan i'tikaf, mari sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 220 pada bab Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Babur Ridha. Ini bab menjelaskan tentang ridha. Apa itu ridha? Rela menerima setiap keputusan Allah. Haddatsana Abu Mansur bin Abdillah Al-Faraidi bi Samarqandi bi isnadihi an Qatadah rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa hum kadhimun. Hadis daripada Abu Mansur bin Abdillah Al-Faraidi bi Samarqandi dengan isnadnya daripada Qatadah rahimahullah. Qatadah mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan ketika dia khabarkan akan salah satu mereka dengan kabar gembira, bil untha dengan lahir seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, murunglah wajahnya hal keadaan hitam, wa huwa qadimun, padahal dianya itu dalam keadaan bersedih. Qala Qatadah, berkatalah Syekh Qatadah, hadza sani'u musyrikil arabi, ini adalah perlakuan musyrik Arab. Jadi orang Arab yang musyrik ketika dilahirkan seorang anak perempuan, mereka itu murung wajahnya, artinya tidak senang dengan pemberian Allah. Apalagi pada masa jahiliyah, mereka menganggap anak perempuan itu pembawa sial, yang dia cuma mana lelam tubuh mentang dunia. Karena mereka beranggapan demikian, ketika lahir anak perempuan merasa aib, lalu dibunuh hidup-hidup. Dan hal yang demikian pula pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Makanya dalam satu peristiwa pernah diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab bak sabah wate tengah neklik kan nekem, tengah nekem kan neklik. Tanya oleh sahabat, kenapa engkau demikian? Dijawab oleh Sayyidina Umar,
bakwate ya lon ingat anu lon poh secara udip padahal bakwate nyan ilake bantu dengan terisa-isa nyan bakwate lon ingat nyan lon tekli ne pegah li Sayyidina Umar. Tetapi ketika bakwate lon ingat pernah lon pegat berhala dengan manisan, tiba-tiba dia lon jenguk kena hana makanan, lon jenguk kedai hana makanan, yang ku uleh Tuhan lon wiat lon pajuh, yang ku wate lon ingat yang tekhem lon. Maka bagi Arab yang musyrik, kelahiran anak perempuan itu terasa pembawa sial, aib. Makanya umumnya orang-orang musyrik Arab ketika lahir anak perempuan mukanya menjadi murung. Artinya tidak ridha, tidak menerima. Akhbaranallahu ta'ala bi khabathi sani'ihim. Memberitahu akan kita oleh Allah Ta'ala ayat tersebut dengan jahatnya perlakuan hati mereka orang musyrik. Fa'amal mu'minu, maka adapun orang yang mukmin, fahuwa haqiqun, yang benar-benar mukmin, ayyardiya bima qasamallahu lahu wa qada'ullahi azza wa jalla khairun min qada'il mar'i li nafsihi wa ma qadallahu laka ya ibna adam mimma tukrahu khairun min qada'ika mimma tuhibbu fattaqillaha waradi biqada'ihi. Maka mukmin yang sejati bahwa meridai ia dengan apa yang diberikan Allah baginya, dan pilihan Allah azza wa jalla itu lebih baik daripada pilihan seseorang bagi dirinya. Dan apa saja yang telah diberikan Allah bagi engkau wahai manusia daripada sesuatu yang engkau benci, itu lebih baik daripada pilihan engkau daripada sesuatu yang engkau cintai. Maka bertakwalah kepada Allah dan ridailah dengan pemberiannya Allah. Jadi mukmin yang benar senantiasa menerima apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Nyawa mukmin yang betul itu. Karena semua kita ini adalah produknya Allah, yang lebih memahami kebutuhan kita adalah yang memproduksi kita. Drawat hana tetepu tengku putra kebutuhan drawat. Kebiasaan legetanya memperturutkan keinginan, bukan menyelesaikan kebutuhan ke nunggu. Puturut keinginan takai. Puturut kan putruk kebutuhan kan. Nya umum manusia tu. Makanya mukmin yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa menerima setiap apa yang diberikan Allah kepadanya, karena itulah yang terbaik. Allah memilih sesuatu kepada hambanya, pilihan itu lebih baik bagi si hamba daripada hamba memilih sendirinya terhadap pilihannya sendiri. Yang kata pilih ligetannya kata tegat galam. Yang paling gata itulah pilihan Allah. Makanya lon bithenya khusus kepada caleg-caleg uku ayo. Biar sampai patah semangat tu. Dengan bersusah payah ligetannya kampanye dengan berbagai macam metode program, dengan berbagai macam program, tetap rupanya ligetannya hana keberhasilan. Jangan patah semangat. Baik putus asa. Pilihan getanya berempat kursi, pilihan Allah bekna kursi, takut-takut menyemurempak kursi, rot water kursi itu. Ataupun ipeh legap dengan kursi.
maka pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Ketika kita terus berusaha menciptakan berbagai macam program yang terbaik tetap tidak berhasil, bukan program kita kurang bagus, akan tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita program tersebut tidak baik bagi kita. Makanya Allah tidak memberikan yang demikian kepada kita. Karena apa yang kena pilih oleh Allah kegetanya uranya, itulah yang terbaik. Maka bekna bahasa telah uranya. Dak melong yak buat bermalim kan kaji ke urang malim, kaji ke ulama, kaji ke tengku. Nyoka roh lun mekat, dak kaya nyo lagi nyoka hana manfaat, hanja menan. Memang Allah menciptakan kita, mentakdirkan kita sebagai pengusaha. Dengan jut ke pengusaha melalui jarawa getanyo ta bantu urang malim. Melalui jarawa getanyo ta bantu tengku-tengku pedang daya. Begitu pula menyesal saya menjadi tentara, tidak boleh. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik bagi kita. Dengan kita memiliki kekuatan, maka kita bisa melindungi bangsa, melindungi orang yang lemah dan sebagainya. Karena Allah memilih sesuatu bagi kita, sesuatu yang cocok dan layak bagi kita. Apapun kedudukan kita sekarang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, itulah yang terbaik. Walau kepala lorong, walau kepala dusun, sedikit tidaknya kepala keluarga. Ini yang paling god ke katanya mana? Yang ladom kepala keluarga hanjat perumahan sepuatan, and kepala diri pribadi alhamdulillah. Artinya bukan Allah tidak memberikan jodoh kepada anda, melainkan anda tidak layak mendapat jodoh. Nyantakan. Pakon hanggebi jodoh mudrawat mantang mekarat batauruh nyona sabotu erlah takun tu. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita kesempatan, itulah yang terbaik buat kita. Maka ridai apa yang telah diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Nah, kemudian qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, hadzal qawlu muwafiqun liqaulihi ta'ala. Ayat tersebut sesuai dengan ayat selanjutnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa, kemungkinan bahwa engkau benci akan sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Begitu pula sebaliknya, kemungkinan bahwa engkau cinta akan sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Dan bermula Allah, itu maha mengetahui, dan bermula engkau tidak pernah mengetahui. Makanya terkadang wate ta ingat-ingat pakon lagi nyawa gebi Allah kelong senang depitan. Lon gebi gazin, wate lam dagang serba gagal. Padahal itulah yang terbaik. Igap cukup sehat-sehat badan. Padahal katuha pakon nilon mantang muda cukup sakit, macam berbagai macam penyakit. Pukul Allah hana sayang kelon kon. Itulah bukti kasih sayang Allah. Dengan gebi ketanya mudarat, dengan gebi ketanya penyakit, maka lam tiap wate tamu doa, ya Allah nabilun berpulih sakit, ya Allah nabilun bergadah mudarat. Andai tan sakit, nak tamu lakai berpulih sakit. Hon, andai hana sakit, nak tamu doa berpulih sakit. Ya negala. Andai Allah tidak memberikan kemudaratan kepada kita, pernahkah kita mohon, ya Allah hilangkanlah kemudaratan ini daripadaku? Dah lakai mana? Hana, nyakejan yang terbaik. Menyegebi sehat tua berdoa, menyegebi senang kadang tu terbayang tinggal sogot. Ya ni kan. Maka itu bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kitanya. Inna azmal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya besar dapat balasan disertakan dengan besar dapat ujian. Lagi tanya ujian SD bermerempak titel doktor, maahan merempak.
Jadi perlu beraya balasan, perlu beraya kedudukan, perlu lebih mulia dengan Allah, perlu lebih tahu dengan Allah, maka lewati dulu ujian-ujian tersebut. Nah perlu raya balasan, perlu tengku, maka hadapilah besarnya ujian. Maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, hakikatnya itulah yang terbaik. Itanya ada apa tengku? Menurut rote A yang paling god, padahal dalam tentega tengku. Menurut Allah B yang paling god, walau tak benci le katanya, tapi pada hakikatnya itulah yang terbaik. Cuma hana taturi le katanya. Wallahu ya'lamu, Allah yang Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, engkau tidak mengetahui. Artinya apa? Ya'ni ma fihi salahikum wa salahi dinikum wa dunyakum wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada padanya kebaikan kamu, kebaikan bagi agama kamu, dan kebaikan bagi dunia kamu. Itu yang benar tu pun. Itu kan hanya sebatas putruk takai untuk tercapai nafsu. Makanya sang menyelaganya mantap kelon, menyelaganya cocok, maka menyetruk laganya cukup senang lon. Rupanya bantruk yang laganya kamu sih bah. Ya, negalan. Itanya cuma sebatas puturut nafsu, bukan mencari kebaikan. Karena kebaikan untuk pribadi hana taturi le katanya untuk mutua. Zalika ya'ni, yang demikian itu, ya'ni artinya iradu bima qadaitu, bima ridai olehmu dengan apa qadaitu lakum yang telah aku pilihkan bagi kamu, maka bahwa sungguh kamu tidak akan mengetahui akan apa yang ada padanya itu kebaikan bagi kamu. Nyan ban maksud bermaksud wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa saja yang telah aku pilihkan untuk kamu, maka ridailah, kata Allah, karena engkau tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi kamu. Maka putra yang kagak pilih Allah kegetanya uronyo, nyo kagak datang tengku, kagak datang, nyo cukup God kata tengku. Dempu kagak Allah kegetanya cukup God. Tengku man ilung tengku idrop lam penjara tengku God tengku. Buat sebab hai sebab ubeo sakai sabu-sabu duaan sakai tengku kah kenang drop man God tengku dep dalam penjara God pakon God kadang menyelua penjara kakali duaan ka 2 kilo dimam so God kadang menyelua penjara hantaun semayang kebetulan kalam penjara karena semayang ilua penjara tidak pernah ikuti pengajian karena dalam penjara kai pegat program pengajian, bahkan karena dayah lagi LP kelas 2A natahfid dempuanai dalam karena zikir dan sebagainya. Menyelaganya tempat penjara lebih hebat bem tadbir pilih. Ya, ni kalat. Sebab mi tadbir maksiat lam tu. Ka lebih hebat hinan, tak keun tak ba kepala sipir, ilung ka hino ka cion nan juga deh. Ya, ni kalat. Wata takalan hanagot tengku. Muhi hanagot. Padahal Allah Taala genek perhut getanya ba tempat God cuma melalui sebab hanagot. Karena Allah ingin menciptakan kita menjadi penghafid Al-Quran. Menyeilua penjara hana mutawapi dengan Al-Quran. Allah senang kita menjadi penghafid Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menciptakan skenario. Cuma lagi tanya hana ada dah skenario diciptakan oleh Allah Ta'ala. Meturi dengan sidra bandit. Buat jih mekat sabu-sabu. Kebetulan lagi tanya kata barang sabu-sabu jih. Padahal berakan mutawa tetan bak buatnya. Baru pun tabah kai drop lagi tanya kana hanar dah. Wate tanya ngi polisi nyan purano pokok sabu-sabu jur jauh hantam tabak. Ka kenang drop. Rupanya Allah ingin menjadikan kita seorang tahfidz gepetamong getanya kenan dalam LP kelas 2A. Ka je ke tahfidz terbiat hinan je ke mungci tengku ya negalan. Maka jalan lagi tanya untuk mencapai sesuatu hana ada skenario Allah Taala. Terkadang dengan jalan yang hana God untuk mencapai yang God. Nah yang terkadang dengan jalan yang God tetapi mendapat hana God. Maka hana ada yang
Oleh karenanya apa kata Allah? Apapun yang telah aku berikan kepada kalian, ridailah, karena itulah yang terbaik. Kalian tidak tahu apa yang terbaik buat kalian. Hana duri kita yang nunggu. Maka yang kana uronyo nyoridai. Be sampai lagi tanya lagi musyrik Mekah ande. Be sampai lagi nyan. Watelah yang inang ala kainang lama. Muruk telah yang inang sebab program agam. Kali pegah doktor menyolagi nyota program lagi olahraga nyo agam balahi ka bencong rupanya. Kamu tibah dalam ya Allah bencong lagu ya Allah. Ridai igak manu pitan. Ide yo nak bencong. Nah, negala. Kemudian wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebahagian ahli hikmah. Apa kata beliau? Al-manazilu arba'atun, bermula tempat tinggal itu ada 4. Maka manusia ini dipersiapkan Allah, yaitu berupa 4 tempat tinggal. Yang kanaudunya, yang pertama umruna fid dunia, usia itu tempat tinggalnya di dunia. Getanya yang menteng-menteng na umum nyo tempat tinggal getanya hinau. Wa maksuna fil qabri, dan tempat menetap selanjutnya dalam kubur. Nyo tengah ipreh, coba preh-preh giliran takai. Menyekon uronyo kakak singok, menyekon singok lusa. Mandum tu sama. Nyo mandum-mandum getanya kon jalan manyet nyo. Jalan manyet tu mandum nyo. Hayu tu tatat, tega tu tatat, kaya tu tatat, mandum jalan manyet. Mandum jalan manyet. Uronyo je terpegah ya tu ke burung waktu tajak rabineh kuburan 2 urut tu ngengen burung je ngon tu. Nah, mi haba kata kadang draw tu je ke burung. Nah, kadang mandum jalan manyet. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Kemudian wa maqamuna fil hasyar, dan tempat berkumpul kita di padang mahsyar. Mandum akan tadi merasa. Wa masiruna ilal abadil ladzi khuliqna lahu, dan tempat kembali kita itulah kepada tempat yang abadi, tempat alladzi yang telah dijadikan bagi kita baginya tempat. Terakhir katanya tempat kembali tunggu menyakan syurga katente neraka. Nah lebih hana cuma 2 tempat. Apabila bukan syurga, pasti tempat kembali kita adalah neraka. Hana tempat lain tunggu. Famithlu umarina fid dunia kamithlil muta'ashi fil haji la yatma'inuna wala yahillunad dawaba wal ithqala li sar'atil irtihal. Maka perumpamaan usia kita di dunia itu seperti perumpamaan muta'ashi, orang yang tiba di kota Mekah pada waktu sore, padahal tengah keadaan wukuf di padang Arafah. Iganyan support baru teruk jamban gebandik. Jadi seperti orang yang tiba di padang Arafah pada waktu senja, fil haji, pada orang yang sedang melaksanakan haji, la yatma'inuna, yang tidak sempat tenang batinnya, wala yahillunad dawaba, dan tidak sempat mengikat kendaraan, wa ithqala, dan membongkar perbekalan, li sara'atil irtihal, karena singkat waktu. Golom getemeng ikat binatang, golom getemeng putren perbekalan, kapayah pelung pegah-pegah kedeu padang Arafah, mana nak merumpak ukuf. Begitu pula kehidupan kita nyolam dunia yang kelagannya. Lemah yang baru lihat tablau, golom tak mengikat. Rumah yang baru lihat tak pegat, golom tak mengdua. Motor baru yang baru lihat tablau, golom habis kredit. Baju baru yang baru lihat tak cop, golom habis tak mengtho. Handal temeng. Kabling guide. Siap tak kait tunggu. Berapa lama kita hidup di dunia bila dihitung dengan waktu akhirat menyena sejam lebih.
Nya menyata mengudip tertoton ku. Karena satu hari di akhirat sama lamanya selama 1000 tahun di dunia. Si ura wahideh di akhirat dengku 1000 tahun dunia. Man menya tekedi tata mengudip tertoton hina alam dunia. Kan si jom lebih bacu sangat. Man menya umur katanya 60 tahun hana truk mesti jom bi. Umur katanya 50 tahun ka mati. Dengan jom lebih sangat udip. Siat sangat dengku udip dalam dunia. Nya dengkunya cini perasat-perasat, cini perasat-perasat. Padahal baru takalan anak mutuahnya pertemuan pertama mantang mana banyak. Ubud itu pertemuan kalan. Bantakalan kali kedua, iya, kai tingkuan namanya. Sang-sang baru sah baru. Cini kalan. Cini ingat-ingat. Baru wajih namanya tanu kalan. Iya, orangnya kai tingkuan namanya lah kau. Apalagi nyo masa BBO anu min kawin kan? Hana trip kemudian anu ji kalah anu banyak kacucor di man. Si asa kayak umur tu dengku. Maka ji ota bayang-bayang ilung tang barosa baru lemur rumah tangga. Tapi nyo kana cucoluk. Si asa kayak udip dalam dunia. Tapet pep belut puto la WC puto lam kono lam kamba nya kenyan buat. Tawa ba pingan tawa ba WC tawa ba kamba tengut lelam semengup lelam nya kenyan. Pep belut katuha si asa dah hana trap umunya dengku cini bilang cini wian jarau hana trap dengku si asa gai. Begitu pula kita memiliki pangkat si asa gai dengku. Makanya tabayang sang ilan barosa baru ilan ti nyo kana le sang bagata no sang ilong barosa baru lumur rumah tangga tapi jono kalean no sang barosa baru lonjak ikula tapi jo sang bagata luluh. Hana trip umur dunia dengku si asa kai. Makanya ne ibarat umur getanya udip lam dunianya bersih. Lagi urang katelat tro kota Mekah igap kasibo ukuf di padang Arafah le getanya seput ura baru tro. Maka galam tata mengikat binatang galam tata mengputran perbekalan payah peluang laju langsung gede. Padang Arafah mehan-han merepok ibadah haji. Nyanduk masa cuma sekejap. Begitu pula wa mithlu maksina fil qabri kamithli nuzuli fi ba'dil manazili yad'una al-ithqala wa yastarihuna yawman aw lailatan thumma yartahiluna. Dan perumpamaan orang menetap di alam kubur itu seperti perumpamaan orang yang turun pada sebahagian tempat yad'una yang mempergunakan oleh mereka akan perbekalan dan beristirahat mereka cuma sehari semalam thumma yartahiluna kemudian berangkat kembali di alam kubur nyan kamu lagi trip becut. Kamu lagi tak pakai perbekalan yang kata alam dunia. Yang kamu lagi tak pakai ini di alam kubur. Kamu lagi tersiat pio untuk kadar istirahat. Perbekalan yang kata bahin alam dunia kamu lagi tak pergunakan. Tetapi hana trip. Hana trip kemudian baru tengah tak pakai perbekalan tersebut. Kata berangkat loh. Itu perumpamaan hidup di alam kubur. Wa mithlu maqamina fil hasyar dan perumpamaan orang menetap di padang mahsyar kanudulihim bi Makkah seperti orang yang turun mereka jamaah haji di kota Mekah. Wate musim haji truk ban bandum u kota Mekah. Wate katru u kota Mekah wa huwa ghayatul ijtima'. Padahal dianya itu akhir daripada perkumpulan. Urang jak wajib tunggu. Akhir pertemuan itulah kata Mekah. Karena ubawa ibadah haji itulah wukuf. Wate katru kota Mekah kamu sapat teban bandum itu adalah akhir pertemuan kita. Begitu pula mahsyar. Tak kala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu akhir pertemuan. Lihnya han merempok dele itu kumutuah. Menyerta kedi kita hana sabat tempat.
Lalu likulli fariqin min kulli faji amqin fi kulli faji amiqin yaqadunan nuska thumma yatafarraquna yaminan wa shimalan. Sabit bagi tiap-tiap satu kelompok daripada tiap-tiap melewati lembah yaqadunan nuska, mereka itu menunaikan akan nusuk, akan ibadah haji. Summa yatafarraquna, kemudian berpaling mereka yaminan, ada yang ke kanan, wasimalan, ada yang kepada kiri. Lihat legetanya wukuf di padang Arafah, na tujuan masing-masing. Na yang berdahinan ya lempar jumrah, na yang berdahinan ya tawaf selamat tinggal. Lihat mandum-mandum ibadah nusuk, maka berpisah. Berpisah, buat tempat masing-masing. Yang Indonesia, kembali Indonesia. Yang ke Malaysia, kembali ke Malaysia. Mau pisahin nanti kamu tua, siat sagai. Maka kadzalika yaumul qiyamah, begitulah perbandingan di hari kiamat. Legetanyo musapat siat sagai di padang mahsyar dengku. Idza faraghu minal muhasabati iftaraku farqan ilal jannati wa farqan ilas sa'iri. Apabila telah selesailah mereka daripada hisab, berpisahlah mereka, satu kelompok kepada surga dan satu kelompok kepada neraka. Maka cukup sama perbandingan tu. Begitu pula ahwate getanya ururaya negala. Musapat lagi kita nyoba masjid, musapat lagi kita nyoba lapangan. Yang musapat yang siat tunggu. Karena yang adalah tujuan untuk melaksanakan salat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Lihat seluruhnya itanya kamu pisah. Yang jalan unun balik unun, yang jalan uwi balik uwi, yang ike jauh ke, yang ilike jauh ilike. Kadang-kadang punya tujuan masing-masing. Begitulah perbandingan. Tak kala kita berada di padang mahsyar, lagannya cinta. Setelah melewati hisab, yang hak masuk surga, masuk mereka dalam surga. Yang hak masuk neraka, masuk mereka dalam neraka. Ahli surga dan ahli neraka tidak akan pernah berjumpa kembali. Maka perbandingan udip di akhirat, hana beda dengan udip di dunia anu. Hana beda hadu berdua. Maka karenanya waqala, berkatalah Syaqi' bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Sa'altu sab'ami'ati alimin an khamsati asya'. Pernah aku bertanya kepada 700 orang alim daripada 5 pertanyaan. Fakulluhum ajabu, maka seluruh mereka menjawab mereka bijawabin wahidin, dengan jawaban yang sama. Lihat teman yang pertanyaan tersebut kepada umum para ulama, rupanya beliau dapati jawaban sama. 5 jawaban sama, 5 pertanyaan jawaban semua ulama sama. Karenanya beliau tulis di dalam kitabnya, necok oleh Syekh As-Samarqandi, nebukukan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Apa pertanyaan daripada Syekh Syaqi' bin Ibrahim? Yang pertama, qultu, aku tanyakan kepada para ulama, manil aqilu, sebenarnya siapa manusia yang termasuk kepada orang-orang yang berakal? Ini yang pertama katanya. Wahai para ulama, yang dikategorikan orang berakal dari kalangan manusia, siapa mereka? Qalu, para ulama itu menjawab, al-aqilu malam yuhibbud dunya, yang termasuk kepada orang yang sehat akalnya adalah orang yang tidak cinta kepada dunia. Umum ulama sama jawaban. Maka mu pembuatlah orang yang cinta ke dunia nyan urung pungo nunggu. Maka dia menyatakan sapat hansip rumah sakit jiwa nunggu. Hansip. Dah orang yang cinta ke dunia, itulah mereka yang memperuntukkan konsep akhirat untuk mencapai dunia. Yang kekal orang cinta dunia.
membicarakan hadis, membicarakan ayat, membicarakan ilmu agama, tujuan utama dunia. Artinya menjual akhirat untuk dunia. Yang urus cinta dunia tu. Artinya menyelam gampung berat ke semula dari semayang, berat ke itik dari semayang, berat ke lima dari semayang, berat ke kude dari semayang. Yang urung pungo tunggu, urung pungo tunggu. Makanya tak lolo roh puana kurung pungo enak dah. Ya ni. Tapi ke kau urung jak berjalan urung pungo rupanya kan urung lama tahu urung pungo rupanya ni. Berat tunggu. Maka siapa hakikat orang yang berakal itu siapa? Itulah mereka yang tidak pernah cinta kepada dunia. Pakiban maksud hana cinta kepada dunia, hati kita tidak terikat dengan dunia. Bukan tidak ada keperluan kepada dunianya, kasalah halam. Ya payah tahu ulang sampai pasal lampum tu. Hati kita tidak terikat dengan dunia. Tetapi kita tetap butuh kepada dunia karena kita masih berada dalam dunianya biasalah halam tu. Betul kubah dunia 100% hari mun di mata ni meratip nya nanti mung to yang angin itu biar. Kon menan. Jadi hati tidak pernah terikat dengan dunia. Artinya apa? Bila mana hari ini Allah berikan, alhamdulillah. Apabila hari ini Allah ambilkan, silakan, itu miliknya. Nyan geken hana terikat dengan dunia. Uranya walong gebi pangkat di Allah Taala singah gecok pulang. Nabi hanabi ka ketana tadrawan. Ba ile pangkat long milik drawat ni cak ke deh. Uranya walong nabi kekayaan dengan triliunan. Alhamdulillah, sehingga gecok pulang dengan berbagai macam sebab, tsunami dan sebagainya, dengan tutung rumah, dengan sakit anak, sakit rumah, sakit draw. Hana masalah milik draw ni Allah. Nyo yang geken dengan orang yang tidak cinta dunia. Tapi baru sabah getangin icu kaglung-glung tanah. Nya kagalak tu. Artinya apa? Tidak menerima apabila itu terjadi. Padahal yang menetapkan kejadian itu terjadi perbuatan siapa? Perbuatan Allah ya. Cuma gepegrak sagai bajaro pencuri ge yo cak. Dia sering baru sabah lakau gemekawin lain kagui-gui le urinang. Nyan putra kanya. Berarti tidak rida ya kan? Tidak menerima atas keputusan Allah. Apa bedanya kita dengan musyrik Mekah? Musyrik Mekah tak kala Allah memberikan anak perempuan, mukanya langsung menjadi warna hitam, buram, bungih tetat, tidak menerima. Maka begitu pula menyasidra urin yang bak watel lako gema kawin dua, gema kawin le, kamu hana mupuwa. Danyo lako pilaganyan bak watel kadang purmo, kadang nasalah. Lagi tanyo picok laju kesimpulan. Pampung semua tamtum, nyen kan hana cocok kan. Berarti kita tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Handa terima hana ridha ada gugunya. Ka baca tu nyambai musuh ke dia. Lalu aku bertanya kembali, manil kaisu, siapa yang termasuk dengan orang yang cerdas? Qalu, para ulama itu menjawab, lam taghurruhud dunia. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mendapat tipuan oleh dunia. Tahu urang carang? Orang yang hana kenang pengut bak dunia teguh. Yang kenya urang carang. Yang kenang pengut bak dunia berarti urang bangai menduk. Maka dua, hati yang terikat dengan dunia urang pengong. Yang kenang pengut bak dunia urang bangai. Tolong getanyang lam rupanya. Manil ghina, siapa yang dikatakan dengan orang kaya? Mereka menjawab, alladzi yardi bima kasamallahu lahu. Orang kaya adalah orang yang senantiasa menerima setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepadanya, senantiasa dia itu rida. Banyak alhamdulillah, kecil pun tidak pernah mengeluh. Sedikit juga demikian. Gebi kaya alhamdulillah, gebi gasian juga alhamdulillah. Itanyo nasir gasian. Igop ka sakit makit lam tika. Itanyo nasir sakit makit lam tika.
igop hanale ka belinggai, alhamdulillah ridha rela. Kata lam, lalu ketanya lam sebut tu, manil faqihi, siapa orang yang mengenal tentang agama, yang geken urang tengah agama apa kiban? Mereka menjawab, allazi yamtani'u min talabid ziyadah. Orang yang memahami agama adalah orang yang tidak pernah mencari kelebihan. Orang yang menegak ia daripada mencari kelebihan. Hantam pernah dia minta lebih leganyan. Hatsib ke siura tamada. Yang geken urang yang kata agama tu. Terus mencari yang lebih galamu agama. Pakan itanya perle ke singa na tenteu dep tu. Nyota kebah kulusa yakin udep ne. Kon tu kulung kubahkan kadang awai mati ji ngan raw ada. Maka orang yang turi agama tu, itulah mereka yang tidak pernah berlebih-lebihan. Nyo yang orang turi agama tu. Mudah-mudahan termasuk getanya kepada orang cerdas, orang yang tahu agama, beruh getanya kepada urang bangai dan urang pungo. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.